Silakan Ibu Novi untuk membuka slide. Nah, Ibu Bapak, untuk sesi ini sudah disiapkan oleh Ibu Novi ada 7 topik. Yang pertama persepsi diri, kemudian proses individuasi dan pemisahan, karena keduanya ini seperti mata uang yang berwajah dua. Ketika seorang menemukan siapa dirinya, pada saat itu juga dia mengalami perpisahan atau pemisahan antara dirinya dengan semua orang dan juga alam semesta. Lalu kita akan melihat ego, bagaimana manifestasinya, lalu apa itu diri palsu, lalu sejauh mana narsisme dan fiksasi diri ini menjadi penghalang yang harus diatasi. Setelah itu meditasi, bagaimana meditasi ini berperanan secara vital dalam proses penyadaran kita tentang ego kita, dan akhirnya kita bisa melihat melalui meditasi, bukan melalui meditasi sebagai hasil dari meditasi, kita bisa menyadari ego-ego kita, lalu membuat jarak dengan ego-ego kita, lalu kita paham apa itu penyangkalan diri, sehingga kemudian kita menemukan diri, dan akhirnya seperti tadi Romo sudah membuka bahwa ego itu kita butuhkan. Nah, akhirnya kita paham, oh itulah ego. Dan kenapa ego tidak bisa hilang selama kita masih hidup di dunia. Yang pertama, persepsi diri. Persepsi diri ini ada banyak nama. Kalau Ibu Bapak tahu istilah self-image. Self-image. Jadi siapa diri kita menurut kita. Lalu siapa diri kita yang kita kira orang lain mikirin tentang kita. Siapa saya menurut saya, lalu menurut pendapat saya, apa kata orang lain tentang saya. Itu adalah persepsi diri. Nah, sebetulnya persepsi diri itu ya ego itu. Kesadaran akan diri kita. Tidak peduli salah atau benar, dalam istilah psikologi itu ada istilah waham. Waham itu misalnya waham kebesaran ya. Waham itu persepsi. Waham kebesaran itu orang yang overestimate. Artinya orang yang menganggap dirinya itu lebih dari realitas sebenarnya yang dilihat orang lain. Ada juga orang yang underestimate, yang mempersepsi diri di bawah, lebih rendah dari apa yang dipersepsi orang lain tentang diri. Nah, jadi kesadaran-kesadaran diri inilah ego itu. Dan ini semua adalah persepsi diri. Pendeknya persepsi diri itu gampangnya anggapan kita tentang diri kita sendiri. Saya bacakan dari slide. Kalau kita ini diajak untuk berefleksi diri, ketika kita berefleksi, itu ego yang bekerja. Ketika kita berefleksi, kesadaran kita diangkat atau digali atau didorong untuk bekerja. Lalu kita berefleksi diri. Tetapi sebetulnya kesadaran ini tidak mewakili keadaan tertinggi atau realitas tertinggi atau istilahnya self. Kenapa? Karena kesadaran itu tidak selalu hadir. Kita tidak terus-menerus sadar tentang diri kita.
Sedangkan realitas tertinggi itu selalu hadir, permanen, tidak tergantung pada kesadaran itu. Dalam istilah filsafatnya itu ontologis, seperti Allah. Allah itu entah kita sadari atau tidak, dia ada, dia eksis. Apakah kita percaya atau tidak, dia tetap ada. Nah, self ini atau realitas tertinggi ini tidak tergantung dari kesadaran kita. Ego ini datang dan pergi. Maka dari itu kesadaran ego ini tidak mewakili realitas tertinggi. Jadi realitas tertinggi itu hadir, eksis, ontologis, tidak terpengaruh apa-apa. Sedangkan ego ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya oleh meditasi, atau oleh doa-doa kita, atau ketika kita berelasi dengan orang lain. Kesadaran kita kan tidak selalu hadir. Persoalan kesadaran ini, Ibu Bapak, itu sangat amat penting sekali. Seorang dokter namanya Barry White bahkan yakin bahwa pusat kesehatan itu ada di pusat di kehidupan kontemplatif. Apa hubungannya kontemplatif dan kesadaran? Kesadaran ini tidak bisa dipaksakan ya Ibu Bapak. Dia itu suatu latihan, suatu kematangan, suatu proses yang ketika dia hadir, maka dia menyadari banyak hal. Nah, kembali lagi ke Dr. Barry White sebagai seorang dokter yang pekerjaannya berkutat dengan tubuh manusia, dia bahkan bilang bahwa kesehatan itu pertama-tama ada di kesadaran. Seberapa kita sadar dengan tubuh kita, disitulah model kesehatan itu bisa dibangun dengan baik. Kalau kita meditasi ya Ibu Bapak, kan kita diajari bahwa punggung kita harus tegak. Lalu tangan di atas paha. Lalu tidak boleh bersandar. Berarti ketika meditasi, kesadaran pertama yang harus ada adalah kesadaran tubuh. Kenapa kok begitu? Ya karena pada hakikatnya manusia itu tubuh. Kalau tanpa tubuh kita kan bukan manusia. Setelah kesadaran tubuh ini muncul, maka kesadaran-kesadaran yang lain itu bisa dilatih, dibangun, dan seterusnya. Kembali ke Dr. Barry White, saya secara personal setuju bahwa pusat kesehatan itu ada di kesadaran. Kita sadar apa yang kita makan. Kita sadar apakah kita berolahraga secara teratur atau enggak. Kita sadar kita malas berolahraga, lalu kita memaksa diri untuk disiplin berolahraga. Kita sadar bahwa kita ini misalnya asam urat tinggi, jadi kita enggak boleh makan ini itu. Padahal kita suka. Nah, kesadaran-kesadaran ini yang kemudian membentuk sel-sel dalam tubuh kita, hormon dan sebagainya, sehingga menjadi habit. Kalau sudah menjadi habit, itu akan menjadi karakteristik dari tubuh kita, maka tubuh kita bisa sakit atau sehat. Jadi kesadaran itu vital, penting sekali. Slide berikutnya tentang kesadaran. Nah, kesadaran ini ada dua ya Ibu Bapak. Yang pertama kesadaran roh atau realitas tertinggi atau bahasa teologisnya Allah sendiri atau rohnya, dan kesadaran mental termasuk ego. Kesadaran roh atau realitas tertinggi seperti tadi sudah saya katakan, dia selalu hadir, dia permanen, dia tidak tergantung apapun, dia itu eternal, abadi. Apakah ego kita muncul atau enggak, apakah kita sadar ego kita atau tidak, dia tetap eksis. Dan dia itu, kesadaran roh itulah yang mempengaruhi intuisi kita atau kesadaran mental. Sedangkan kesadaran mental ini tidak mewakili keadaan tertinggi. Jadi nggak bisa dibalik ya, bahwa kalau mental kita baik, terjaga, sadar, maka kita sadar juga realitas tertinggi. Tidak. Sebaliknya,
realitas tertinggi atau roh itulah yang memberi kesadaran pada ego kita. Lalu kesadaran ini tidak selalu ada, dia berubah-ubah dan sangat tergantung pada realitas tertinggi. Ya, terang saja karena realitas tertinggi itu adalah sumber. Kita lihat slide berikutnya. Persepsi diri menurut aliran materialisme. Ibu Bapak, saya duga pastilah tahu ya tentang apa ini aliran materialisme. Seperti namanya, apa-apa tergantung materi. Bahkan kesadaran dan pikiran-pikiran, jadi bagaimana kita berpikir, itu melulu hasil kerja aktivitas elektrik otak. Karena dia materi, pokoknya materi, maka tidak mengakui adanya roh. Dalam psikologi itu, Ibu Bapak, beberapa kepribadian, misalnya kepribadian pemarah gitu ya, itu dianggap oleh beberapa psikolog sebagai genetik. Karena ada hormon tertentu yang dominan dalam tubuh seorang anak yang diwarisi dari orang tuanya, maka tidak heran kalau seorang anak pemarah berasal dari ibu pemarah. Seorang anak wanita pemarah berasal dari ayah pemarah. Lalu anak yang tidak sabaran itu entah ayahnya, entah ibunya juga tidak sabaran. Kenapa begitu? Karena ada hormon-hormon yang bekerja sedemikian rupa sehingga anak itu menjadi sangat reaktif, sangat pemarah. Kalau kita menganut aliran ini, wah itu berbahaya. Karena berarti tidak ada harapan lagi untuk perbaikan. Ya, manusia itu kan sebetulnya nggak hanya sel-sel darah, sel-sel tubuh, darah, apalagi syaraf-syaraf, hormon, kan tidak hanya itu. Tapi aliran ini dulu sempat berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi dominan dalam dunia psikologi. Sebetulnya sekarang pun materialisme ini juga sudah menguasai kehidupan sosial kita. Ya, kalau kita lihat medsos itu yang diberitakan umumnya secara implisit itu mereka yang kaya. Seleb-seleb yang kaya banget, yang penghasilannya wah-wah-wah, itu yang menarik dan ditonton anak-anak kita. Mahasiswa kita, mahasiswa saya, maksud saya. Jadi kita sepakat ya Ibu Bapak, bahwa kesadaran itu mempunyai fungsi yang vital banget. Sekarang kita berlanjut pada topik kedua tentang individuasi dan pemisahan. Di beberapa buku yang ditulis oleh Kim Nataraja dan buku-buku Father Lawrence disebutkan bahwa ego itu muncul pada usia 1-3 tahun. Dulu juga sudah pernah saya katakan ketika anak mulai mengenal bahasa, mulai bisa mendengar dan mengenal bahasa, egonya mulai tumbuh. Jadi ego itu sebetulnya identitas diri. Dan karena dia identitas diri dan kehadiran ego itu perlahan-lahan, maka identitas diri itu juga perlahan-lahan. Sampai dengan usia 3 tahun, anak mengalami pengenalan diri semakin lama semakin mantap. Kalau di sini disebutkan muncul pada usia 1-3 tahun, karena memang biasanya usia 1 tahun anak mulai bicara. Lalu usia 3 tahun itu bahasa kata-katanya itu mulai jelas. Tapi bukan berarti setelah itu stop. Sudah mantap gitu ya. Tentu saja enggak. Nah, dalam psikologi itu ada 2 aliran yang sampai hari ini konflik nggak pernah akur, yaitu aliran nurture versus aliran nature. Kalau aliran nature, natur,
Mereka bilang bahwa seorang anak itu berkembang sesuai naturnya. Lingkungan, pendidikan, budaya tidak akan mampu bisa mengubah naturnya. Kalau seorang anak ini memang dia seniman, maka apapun pendidikan yang dia berikan, pengaruh apapun yang dia terima tidak akan mengubah mentalnya sebagai seorang seniman. Dia menjadi dia memang anak yang kreatif, anak yang kuat di otak kanan, dan itu tidak akan berubah selama-lamanya. Sedangkan aliran nurture ya, itu percaya banget bahwa pendidikan dan pengaruh itu akan bisa mengubah seseorang. Saya jadi ingat, saya pernah baca di buku textbook tentang konflik dua aliran ini. Ada seorang psikolog klinis yang ingin membuktikan bahwa nature itu lebih dominan. Nature lah yang menang. Aliran nature, masak nature lah yang menang daripada nurture. Nature ya, yang alamiah. Lalu si psikolog ini membuat sebuah eksperimen, dia minta kepada mahasiswanya 10 orang untuk menjadi volunteer masuk penjara. Nah, dan semuanya harus laki-laki karena penjaranya itu penjara untuk pria. Nah, lalu dia bicara dengan kepala penjara, dengan polisi dan sebagainya untuk menerima ke 10 anak ini karena dia sedang eksperimen. Betul. 10 anak ini dimasukkan dalam penjara kelas menengah. Jadi karena ada penjara yang kelas kakap, yaitu para psikopat yang berbahaya sekali. Ada yang menengah, jadi kriminalnya itu misalnya merampok bank, membunuh 1, 2, 3 orang, memperkosa, dan ada kelas-kelas yang ringan. Psikolog ini, saya lupa namanya. Dia menunggu hari pertama tidak ada berita apa-apa. Karena janjinya kalau sampai mahasiswanya bikin ulah, dia akan ditelepon. Jadi hari pertama aman, hari kedua aman. Malam ketiga, ketika dia akan tidur, telepon berdering. Dia dapat laporan bahwa mahasiswanya, 2 orang mahasiswa yang menjadi volunteer ini dikeluarkan dari penjara karena diamankan. Malam itu juga dia datang, lalu dia tanya kepada kepala penjara, apa yang terjadi? Dia bilang, mahasiswamu terlibat keroyokan. Lalu ini pisaunya. Dan pisaunya itu sudah ada lumuran darah. Baik, lalu dia samperin 2 mahasiswa itu, tanya, apa yang terjadi? Mereka bilang, kami sebetulnya nggak mau terlibat. Tapi kalau kami tidak ngeblok, jadi itu di penjara itu rupanya ada 2 blok, ada perseteruan yang sudah lama, dan 2 mahasiswa ini menjadi rebutan blok A dan blok B. Nah, akhirnya mereka ngeblok di salah satu, karena kalau tidak, nggak bisa, permisi bicara, akan disodomi, akan ditempeleng, akan diinjak-injak, dan sebagainya. Jadi untuk survive mereka terpaksa ngeblok. Karena sudah ngeblok, maka di jam istirahat mereka terlibat keroyokan, dan di dalam keroyokan itu ada yang sudah menyediakan pisau lipat. Kalau pisau itu tidak diterima, mereka akan kena tusuk. Jadi untuk mempertahankan diri, ya sudah pakai pisau. Lalu psikolog ini marah. Dia bilang, kan saya sudah bilang, nggak boleh kamu. Kalau itu terjadi, cepat kamu bilang kepala penjara dan kalian akan dikeluarkan. Sedangkan yang 8 mahasiswa lainnya itu bisa aman. Tetap mereka ngeblok tapi aman. Nah, psikolog ini mulai berpikir, wah, padahal mereka itu anak baik-baik, dari keluarga baik-baik. Bahkan ada 6 yang dari keluarga pendeta, lalu ada juga yang dari single parent,
tapi sangat saleh. Tapi kenapa kok bisa begitu? Lalu jadi 2 mahasiswa ini dikeluarkan. Lalu malam berikutnya ditelepon lagi. Kasusnya sama, tetap begitu. Dan akhirnya nggak sampai 1 bulan seperti rencana semula, seluruh mahasiswa ini sudah dikeluarkan dari penjara. Lalu kelas berlangsung, kembali ke kelas perkuliahan seperti biasa, dan kelas berisi pembahasan. Psikolog ini bilang, saya pikir dan saya sangat ingin sekali kalian tetap menjadi orang baik. Tapi ternyata kalau sudah masuk penjara, nggak bisa menjadi orang baik. Kalau begitu, manusia tidak bisa hidup dengan alam naturnya saja. Ternyata lingkungan sangat berpengaruh. Ibu Bapak, berkaitan dengan proses individuasi atau pemisahan ini, semua orang, kita semua ketika kita masih kecil, kan kita berpisah ya dari ibu ya. Itu kita dilahirkan sebagai bayi ngoak gitu, udah langsung berpisah. Lalu pemisahan atau penyapihan itu terjadi terus-menerus. Mulai dari lepas air susu ibu, lalu lepas susu di botol, harus minum susu pakai gelas, lalu sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah proses yang sebetulnya menyakitkan. Dan sebetulnya ini, pemisahan-pemisahan dan perpisahan-perpisahan ini sudah masuk dalam alam bawah sadar kita. Dan inilah yang membuat ego kita semakin kuat berakar. Sekarang kita melihat yang teologi. Slide selanjutnya, Bruno. Kisah Adam dan Hawa, saya tidak tahu Romo apakah ini historis atau metafora. Adam dan Hawa mengalami tahap dunia luar ketika terlempar dari Eden. Memang manusia membutuhkan rasa keterpisahan tertentu supaya mandiri, menjadi dirinya sendiri. Dan ego adalah soal keterpisahan yang menyakitkan. Tapi kan tidak bisa tidak berpisah. Nggak mungkin kan kita nggak lahir-lahir. Nggak mungkin kan anak itu terus-menerus minum di botol. Nggak mungkin kalau anak itu nggak pergi ke sekolah. Setelah dia besar, lalu dia bertemu dengan kekasihnya, lalu dia menikah, dan dia membentuk keluarga, dan persoalan hidup dimulai. Nah, itu suatu keniscayaan, kodrat manusia, perjalanan hidup manusia. Maka dari itu, ego ini akan juga semakin membentuk dirinya sendiri. Setelah perpisahan, ego semakin berakar kuat, artinya naluri hidup, naluri untuk bertahan hidup menjadi semakin kuat dan menemukan keunikan dirinya, istilahnya idiosinkresi. Idiosinkresi itu artinya kenyentrikan. Jadi ego berkembang dengan kenyentrikannya sendiri dan lalu menjadi unik, tetapi bersamaan dengan pertumbuhan keunikan diri kita, rasa sakit itu semakin dalam. Jadi kalau begitu, kalau kita melihat gambar besarnya, kan kita ini dipanggil untuk persatuan, kesatuan integritas dengan Sang Pencipta, dengan alam semesta, dengan sesama. Nah, kalau kita melihat big picture ini, gambar besar ini, maka kita melihat tantangan kita adalah bagaimana kita mengalami suatu keadaan terintegrasi kembali. Jadi tadi yang perpisahan, bagaimana supaya kita kembali. Di buku Tembok Ego ya, Bapak, halaman 16, itu Father Lawrence menyebut istilah bahasa Sanskerta kali ya, Ibu Novi. Istilahnya itu turiya atau non-dualitas. Itulah tantangan kita. Jadi di satu sisi ego kita semakin berakar kuat, keunikan kita semakin jelas,
lalu akar ego ini juga semakin dalam, tapi di sisi lain kita dipanggil terus-menerus untuk mengalami persatuan. Kita akan melihat juga lanjut individuasi dan pemisahan. Menurut Jung, Carl Gustav Jung, individuasi adalah kita menjadi diri kita, bukan orang yang sama persis dengan orang tua atau siapapun. Dalam individuasi, kita bisa berbeda dengan orang lain, misalnya kita melawan ketidakadilan. Jadi proses individuasi itu terus-menerus, ya, terus-menerus. Dan memang ini yang seharusnya. Individuasi adalah proses transformasi. Ego pun pada saat itu ditransformasi. Jadi ego dan individuasi adalah fungsi, bukan tujuan. Jadi tujuan kita itu bukan menjadi unik. Tujuan kita itu bukan menjadi nyentrik. Tujuan kita itu bukan menjadi berbeda dengan yang lain. Karena perbedaan itu, keunikan itu, sekali lagi adalah fungsi, peranan, fungsi panggilan kita. Kita bisa membedakan ya antara fungsi dan tujuan. Di bukunya Gary Pierce itu, Father Gary juga bilang bahwa hidup ini sebetulnya bukan pencapaian tujuan. Mungkin ketika kita muda, hidup adalah pencapaian-pencapaian. Mencapai gelar, mencapai kedudukan, mencapai kehormatan, dan seterusnya. Tetapi setelah kita mulai berusia 40, apalagi 50 tahun, kita sudah mulai melihat bahwa hidup kita ini bukan lagi pencapaian-pencapaian, tapi suatu peziarahan. Nah, individuasi menghasilkan pemisahan, sudah saya katakan. Kita bukan hanya satu di antara kerumunan hijau. Di antara kerumunan hijau kita ini boleh dan bisa menjadi biru. Dari bayi pemisahan terus terjadi. Ini adalah hal yang menyakitkan dan menakutkan. Makanya salah satu ketakutan manusia adalah sendirian. Para filsuf dan psikolog mengatakan ada 3 ketakutan manusia. Manusia itu takut mati, takut kesepian, dan takut sendirian. Jadi sebetulnya kalau kita kaitkan dengan ego, ego kita ini adalah upaya-upaya supaya kita bisa menghadapi 3 ketakutan. Sekarang kita lanjut dengan ego. Siapakah ego? Dalam Injil Lukas bab 9, ayat 23 sampai 26, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa kehilangan egonya, dia menyelamatkan hidup sejati. Halangan besar mengikut Kristus adalah mengidentifikasi ego. Artinya melekatkan ego sebagai diri. Tidak paham apa, siapa, dan posisi ego. Jadi salah penempatan ego. Memang salah penempatan ego ini adalah sumber penderitaan. Kita sendiri sering Bapak Ibu, nggak sadar bahwa kita ini mengidentifikasi ego kita sebagai diri kita. Ketika kita marah, itu kan ego ya. Nah, kita kira itulah diri kita. Ketika kita sukses, kita pikir itulah kita. Padahal itu adalah ego. Ketika kita bangga, kita pikir itu diri kita. Padahal itu ego. Jadi tantangan kita sebelum kita mencapai persatuan itu adalah kesadaran. Kesadaran akan jarak antara diri kita sendiri dan ego. Bagaimana sih wajahnya ego itu? Gampang aja, Bapak. Kalau kita nafsu banget, ya, nafsu banget, nggak sabaran banget, lalu berhasrat banget, sampai nggak bisa mendengar nasihat orang lain, itu ego. Lalu kita ingin jadi hebat, kita jaim, jaga image banget, itu ego, bahkan super ego. Lalu kita ingin kelihatan pintar, kita ingin dikenal sebagai orang yang komit, orang yang setia, orang yang pokoknya yang baik-baik.
itu ego. Kemudian kita ini nafsu banget, nafsu makan banget. Kita punya makanan favorit, terus kita umpetin misalnya. Nah, itu ego. Lalu kalau kita pelit, Bapak, kita menumpuk saham, menumpuk investasi, menumpuk. Saya bukan bilang berinvestasi itu salah, bukan. Tetapi hasrat untuk berinvestasi, alih-alih menyerahkan, berinvestasi alih-alih melepas, padahal jelas-jelas ada saudara kita yang butuh, nah itu ego. Tetapi berinvestasi itu sendiri abstain. Lalu kita ingin maju, to have more and more and more. Kan dalam dunia bisnis, menurut buku-buku etika bisnis dikatakan bahwa nafsu bisnis itu adalah to have more and more. Punya cabang di sana, di sana, di sana, di sana, di sana. Tapi saya abstain ya, saya tidak bilang ini salah atau benar. Itu hanya realita, deskripsi saja tentang itu. Suka menyimpan meskipun merugikan orang lain. Termasuk dalam ranah spiritual, Bapak. Mengejar pengalaman akan Allah. Dulu ketika saya remaja, saya terlibat dalam persekutuan doa karismatik, tapi bukan PDKK. Ada seorang kawan saya, getol ngajak saya untuk datang ke kebangunan rohani, dan dia suka bilang bahwa pengkhotbahnya itu luar biasa, kita serasa terbang. Kalau menyanyi, kalau mendengarkan homilinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, hasrat untuk merasakan kenikmatan rohani ini, itu juga ego. Sekarang, bagaimana dengan kehidupan kita dalam zaman modern ini? Masyarakat modern ini memang sangat dikuasai oleh ego. Sehingga spiritualitas yang laku di pasar itu spiritualitas konsumerisme. Kalau romonya lucu atau pendetanya menyenangkan, komunikatif, pokoknya bisa memuaskan ego kita, nah dia yang laku. Dan dalam masyarakat modern ini, konsumerisme itu bahkan memiliki struktur yang sudah valid. Ada sebuah buku judulnya Structural Greed, ketamakan yang terstruktur. Ini adalah ciri masyarakat modern. Berarti dengan ketamakan yang sudah distrukturkan itu maksud saya itu sudah ada konstitusinya, disahkan, diakui oleh masyarakat luas. Nah, dengan begitu berarti ego-ego ini sah, valid. Nafsu-nafsu itu memiliki hukumnya, dilindungi. Spiritualitas konsumerisme atau spiritualitas teknologis. Kenapa teknologis? Karena teknis. Dibuat sedemikian rupa panggungnya sehingga menimbulkan kesan yang membuat orang nyaman dan kemudian datang lagi dalam ibadah-ibadah tertentu. Model spiritualitas yang mengejar hiburan rohani dan spiritualitas yang memakai teknik-teknik psikologis. Sebetulnya itu memang gampang aja, menurut saya cukup gampang aja. Tinggal cari pakar teknologi, cari ahli sound, cari orang yang public speaker yang bagus, lalu diciptakanlah suatu ibadah yang sedemikian rupa sehingga bisa saja menjaring 10.000 orang, bahkan 20.000 dan seterusnya. Kita lanjut sekarang manifestasi ego.
Jadi ego ini, Ibu Bapak, terserak-serak dan ada di mana-mana dan tidak selalu kita sadari, tapi secara dalam psikologi itu dibagi, untuk memahami dibagi atas 3. Dan tentu pembagian ini adalah pembagian abstrak. Pembagian ini adalah konsensus. Konsensus. Sigmund Freud adalah pencetus dari manifestasi ego yang disebut id, ego, superego, lalu diikuti oleh banyak pengikutnya, tapi kemudian dikritik. Tetapi istilah yang dipakai oleh Freud ini sangat membantu kita untuk mengenali manifestasi ego kita. Yang pertama itu id. Id itu nafsu. Nafsu makan, nafsu seks, termasuk nafsu menyelamatkan diri. Contohnya motif darurat. Misalnya tiba-tiba kita kejar harimau. Misalnya kita lagi hiking, ada harimau dari hutan nyelonong, pastilah kita bisa lari luar biasa cepat yang biasanya kita nggak bisa. Karena ada id itu, nafsu untuk menyelamatkan diri. Kalau kita sebut naluri, menyelamatkan diri, bolehlah. Pendeknya id itu nafsu. Kemudian ego. Ego itu alat atau tools atau mekanisme untuk survive, untuk bertahan diri. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan sosial. Lalu superego. Superego adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh agama, keluarga, masyarakat, dan disahkan oleh budaya. Superego ini tersirat dan tersurat. Gampangannya itu jaim. Ada seorang istri muda belia, baru nikah, dia bilang ke suaminya, nanti kalau ditanya keluargamu, istrimu ngapain aja kalau hari Minggu? Bilang ya, masak. Padahal dia nggak tahu masak. Dia justru nggak suka masak, bukan yang nggak tahu masak, dia nggak suka masak. Untuk menjaga image suaminya sendiri dan image-nya dia perintahkan suaminya untuk bohong. Kenapa? Karena ada nilai dalam masyarakat bahwa kalau seorang istri itu rajin masak, maka dia adalah istri yang baik. Itu super ego. Dan biasanya orang-orang dalam masyarakat kita yang sudah punya posisi cukup ya, menengah ke atas, itu hidup dengan super ego. Makanya kita banyak mengenal bos yang sabar, bos yang murah hati. Saya tidak bilang bahwa kesabaran, murah hati itu salah, tidak ya. Tapi itulah super ego, itulah nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Bahkan para religius juga begitu. Coba bayangkan ibu bapak ngomong-ngomong dengan seorang suster yang pemarah. Misalnya kita mau konseling. Suster, ada waktu, kalau bisa saya ingin cerita persoalan anak gadis saya, bla bla bla. Lalu suster itu menjawab, enak aja. Emangnya saya pengangguran? Emangnya saya nggak ada kerjaan yang lain? Saya nggak bisa gitu. Bayangkan kalau kita ngadepin seorang suster yang begitu. Hampir nggak mungkin kan? Maka biasanya para suster itu akan bilang, oh bisa, kapan ada waktu, nanti saya jadwalkan. Tapi saya nggak bilang bahwa super ego ini salah. Tapi itulah penampilan yang umum yang kita jumpai. Itulah sebabnya karena nilai-nilai yang disepakati oleh keluarga dan agama itu kita terapkan, maka masyarakat kita ini bisa disebut masyarakat yang adem ayem. Sekarang kita lanjut ke diri palsu. Jadi setelah kita tahu manifestasi ego, lalu kita lihat apa sih yang salah dengan diri kita. Kenapa disebut diri palsu? Karena persepsi diri melekat. Kan persepsi diri itu kan sama dengan self image ya, gambar diri. Gambar diri kita itu nggak selalu benar. Gambar diri kita itu bisa salah, tapi bisa juga efektif. Sebetulnya gambar diri itu bukan soal salah benar ya, Ibu Bapak, tapi soal efektif atau enggak.
Kata efektif ini maksud saya itu pas gitu. Pas dengan masyarakat kita sehingga kita bisa menjalankan fungsi kita dalam masyarakat dengan efektif. Contoh saya adalah seorang direktur. Saya punya kuasa dan saya kaya. Karena saya kaya, saya punya kuasa, lalu di mana-mana saya bertindak sewenang-wenang. Saya semau gue. Saya suka perintah-perintah pada orang lain dengan sewenang-wenang dan saya tidak memperhatikan perasaan orang lain, harapan ketakutan orang lain. Ego saya tampil kuat sekali. Penampilan saya sebagai direktur yang berkuasa ini itu disebut diri palsu. Mengapa palsu? Karena saya melekatkan diri dengan status saya. Saya melekatkan diri dengan persepsi saya tentang diri saya sendiri. Lalu contoh lain yang negatif. Saya adalah wanita tua tidak berdaya. Lalu saya bertindak sebagai orang yang selalu mengalah. Ini juga tidak efektif karena menampilkan menampilkan ego yang lemah. Jadi penampilan ego itu bisa kuat, bisa lemah. Kalau penampilan ego kuat itu kita dominan, kita sewenang-wenang, kita nggak sungkan, nggak malu, nggak undur diri, nggak peduli. Kalau ego lemah itu kita selalu underestimate, kita selalu mengalah, kita diam, kita inferior, rendah diri dan seterusnya. Nah, baik ego kuat maupun ego lemah ini adalah diri yang palsu. Sekarang kita lanjut dengan narsisme. Narsisme dan fiksasi diri ditandai oleh kebutuhan untuk terus-menerus menegaskan bahwa saya ada, saya penting, saya sah. Jadi gini, Ibu Bapak, narsisme itu kan kekaguman berlebihan terhadap diri sendiri. Seringkali kata narsis ini dipakai dalam masyarakat kita secara ringan. Padahal sebetulnya narsis ini sudah bisa disebut sakit ya. Jadi gangguan jiwa, orang sakit jiwa itu kan bertahap-tahap ya. Mulai dari kepribadian neurotik, kepribadian, lalu gangguan, lalu neurosis, lalu psikopat atau gila. Nah, sebetulnya narsisme itu sudah masuk di tahap terakhir ini. Cuman karena ya secara populer sering dipakai, seolah-olah narsis itu nggak apa-apa. Oh, cuma narsis. Saya pernah baca di YouTube ada seorang artis foto, dia membangun rumahnya, lalu ada tembok besar yang dia tulis gitu, Wall of Narcis. Karena di situ ada foto-foto dia, foto-foto istrinya, foto-foto anaknya. Nah, ini sih positif. Tapi kalau sudah betul-betul narsis itu bisa menjadi kriminal. Kan tadi saya sebut psikopat. Lalu fiksasi. Fiksasi itu stop pada diri sendiri melulu. Terjebak pada diri sendiri dan kehadiran orang lain seolah tidak ada. Ada rasa takut dan tidak aman, jadi tampaklah orang yang fiksasi ini berpenampilan rapuh dan reaktif. Ibu Bapak, manusia itu tidak bisa stop. Secara fisik, mulai usia 21 tahun itu penuaan kita ini berlangsung. Terus. Karena sejak usia 21 tahun kita nggak bertambah tinggi badan. Meskipun sel-sel baru dalam organ dalam kita maupun kulit kita itu tumbuh, jadi sel mati hilang, lalu sel yang baru tumbuh, tapi secara progres itu tidak ada lagi di usia 21 tahun. Nah, mental kita itu juga begitu. Mental kita ini nggak pernah stop. Dia akan terus progresnya itu kemana? Entahlah. Tapi itu menunjukkan bahwa mental manusia itu nggak bisa fix, nggak bisa stagnan, nggak bisa stop. Kalau sampai stop, maka masalah. Karena hidup ini tidak pernah stop. Ya, waktu kan terus berjalan.
kehidupan itu terus berjalan. Tumbuh-tumbuhan itu kalau hidup dia tidak stop. Semua yang hidup itu tidak stop. Semua yang hidup itu pasti bertumbuh. Meskipun pertumbuhan itu akhirnya menuju kepada kematian. Tapi dia akan tumbuh lagi benih yang baru. Nah, manusia itu tidak bisa stop. Maka narsisme dan fiksasi diri ini adalah halangan besar yang harus diatasi. Kenapa orang sulit bertobat? Karena dia fix. Karena kesadarannya nggak muncul-muncul, dia nggak progres-progres, dia nggak seperti garis linear itu dia tidak bergerak. Bagaikan lingkaran dia tidak bergerak, dia diam aja di situ. Jadi kalau ditanya apa penghalang pertumbuhan menemukan realitas sejati, ini narsisme dan fiksasi diri ini. Bahkan Father Lawrence mengatakan di slide 20, narsisme adalah karya Lucifer karena dia ingin menjadi pusat diri. Dia ingin menyingkirkan Tuhan yang secara ontologis adalah pusat. Kata ontologis artinya suatu keberadaan yang niscaya Tuhan itu ada, apakah dipercaya atau tidak. Nah, makanya Ibu Bapak, kita harus bergerak dari krisis pusat diri keluar. Kalau kita perhatikan anak kecil itu kan egois ya. Kalau dibeliin mainan itu punya dia. Ada banyak anak-anak yang mainannya itu nggak boleh disentuh. Kalau disentuh gitu aja dia Tapi ada juga anak-anak yang suka share. Anak yang egosentris ini normal karena memang dia masih di tahap itu. Kalau orang dewasa egosentris melulu, ya sakit. Saya lanjut baca ya. Disebut krisis karena ada ketegangan terus-menerus antara memusatkan fokus pada diri sendiri dan realita objektif bahwa masyarakat tidak terpesona pada kita. Orang narsis itu sulit sekali untuk melakukan refleksi. Orang narsis itu tidak bisa menyadari kesalahan diri. Ada seorang mahasiswa, bukan mahasiswa saya ya, bukan mahasiswa saya, tapi pokoknya saya kenal dia seorang mahasiswa. Dia itu punya kebiasaan tidur pagi hari. Jadi jam kuliah biasanya dia datang, tapi terus dia tidur. Nah, dan ternyata dia itu sakit diabetes. Orang diabetes itu kan ngantuk terus-menerus. Siang hari, pagi hari ngantuk, apalagi malam. Karena dia ngantuk kan, dia tidur di mana-mana. Di kelas dia tidur, nanti waktunya tugas kelompok diskusi di perpustakaan dia tidur. Lalu kawan-kawannya bilang, kamu ini jangan tidur. Jangan tidur di kelas, jangan tidur di perpus. Kalau kamu ngantuk pulang sana, nggak usah kuliah. Marah dia. Karena dia merasa dia boleh dong ngantuk, wong dia diabetes. Lalu ayah ibunya menasihati dia untuk diet. Supaya nggak makan makanan karbohidrat dan gula-gula. Marah dia. Setiap kali dia dinasehati hal yang baik, supaya dia sehat, dia marah. Lalu dia selalu jealous. Kalau ada kawannya dapat IP lebih tinggi, dia marah. Dia selalu merasa harusnya dia yang terbaik. Dia merasa diri pintar, dia merasa diri baik, dia marah kalau dinasehatin, dan dia jealous kalau hasil temannya itu dinilai lebih baik dari dia. Sebetulnya dia cukup cerdas, tapi entah mengapa dia nggak bisa keluar dari kekaguman pada dirinya sendiri. Ketika ada ulang tahun kawannya di kelas, kawannya ini mendapat perhatian karena di depannya sudah disiapin kue tar, lalu dia nongol. Tiba-tiba dia nongol karena dia terlambat, dan dia cemberut. Nah, setelah kawan-kawannya nyanyi, potong kue, dan seterusnya, dia tetap cemberut, lalu ditanya oleh temannya yang lain, kamu kenapa? Sakit? Enggak. Terus dia nyelonong keluar, sambil mukanya itu marah banget. Nah, temannya yang baik ini tanya lagi, kenapa sih kamu yang ngomong terus terang? Kenapa kok dia yang diperhatikan? Kenapa bukan aku? Loh, yang ulang tahun bukan kamu. Kalau kamu yang ulang tahun, ya kamu yang dapat perhatian.
lalu dia cemberut lagi. Besoknya dia mencari-cari perhatian, ya karena dia memang cukup pandai, dia bisa membuat lelucon dan sebagainya dan sebagainya. Lalu dia menjadi pusat perhatian. Tapi ketika kuliah dimulai, mahasiswa berpusat pada dosen, dia mulai caper gitu, cari-cari perhatian. Nah, ini adalah contoh orang narsis yang masih di tingkat ini ringan ya Ibu Bapak. Sebetulnya kalau dia tidak diterapi, dia tidak diajak keluar, dibimbing untuk keluar dari dirinya sendiri, untuk mengagumi karya orang lain, untuk mengakui bahwa orang lain pun bisa hebat, orang lain pun punya karya yang baik dan patut dikagumi, maka hal ini akan menjadi semakin parah, semakin parah, semakin parah. Karena narsisme itu seperti sakit tubuh, seperti virus itu kalau nggak diobatin, dia akan menyerang kemana-mana dan akhirnya matang dan menjadi psikopat. Jika tidak keluar, maka hidup kita hanya lingkaran setan survival, hilang rasa menggapai tujuan hidup. Barangkali kita semua punya benih-benih narsis. Kita tidak selalu suka untuk keluar. Kita tidak selalu suka untuk melakukan hal baru. Meditasi ini relatif baru. Paling lama mungkin Romo Siri, 20 tahunan lebih, atau 30 tahun. Tetapi dibandingkan dengan usia Romo, hal ini, meditasi ini termasuk hal baru. Dan kalau meditasi ditawarkan kepada umat Katolik, itu nggak terlalu banyak yang mau. Dibandingkan dengan jumlah umat Katolik, berapa jumlah meditator? Mungkin hanya 1000-an. Nah, kenapa? Karena kita lebih suka pada doa-doa diskursif yang biasa dalam. Narsisme membuat kita sebagai objek dari persepsi diri sendiri yang salah. Bagaimana menghilangkan diri, bagaimana supaya kita ini sadar, ya kita stop memikirkan diri sendiri. Dan itu difasilitasi melalui meditasi. Meditasi adalah revisi hidup. Maaf Ibu Bapak, waktunya jadi saya mulai ngebut. Meditasi di slide 22 Bu Novi merupakan peziarahan batin. Menuju tempat kudus, tempat persatuan kita dengan Kristus. Roh Kudus membuat kita mau melakukan perjalanan ini. Zona meditasi adalah perjalanan melihat, memahami, perjalanan kehilangan, perjalanan memahami ego, dan melampaui lapisan-lapisan tembok ego. Sebetulnya meditasi itu adalah melawan kodrat, karena dia patuh pada gravitasi atau daya tarik Allah yang ada dalam diri kita kepada dia sendiri. Meditasi itu melatih atensi, slide berikutnya. Menurut Father Lawrence Freeman, pengembangan kualitas perhatian adalah soal pendidikan. Jadi sebetulnya kita ini untuk atensi itu bisa dilatih. Kalau dari kecil kita tidak diajari untuk tenang dan tidak teriak-teriak, maka kesadaran bahwa orang lain hadir dan membutuhkan ketenangan itu tidak tumbuh. Dari anak kecil kan suka teriak-teriak, itu harus dikasih tahu bahwa nggak boleh teriak-teriak. Ada waktunya boleh teriak, ada waktunya harus tenang. Egoisme membuat banyak elemen pecah dan terfragmentasi. Lanjut di slide 24. Let go, let God. Meditasi memampukan kita untuk let go. Apanya yang let go? Ego kita, pikiran kita, pelanturan kita, kekhawatiran kita, dan seterusnya. Lalu kita mempersilahkan Tuhan untuk mengambil alih. Santo Yohanes dari Salib mengatakan, lepaskanlah keinginan akan Allah, termasuk memiliki Allah, mengontrol Allah, semua konsep-konsep tentang Allah. Solusinya adalah masuk dalam askese. Itu mengabaikan jiwa, mengabaikan raga. Menyelam dalam satu kata sederhana. Ini kita semua memang sedang kita lakukan. Asketisme adalah doa sebagai jalan memulihkan kehendak utama, yaitu kecenderungan hati kepada Allah. Doa ini juga disebut pondus
oleh Bapak Sistersian, yaitu gravitasi atau daya tarik dalam jiwa yang membawa kita kepada Allah. Jadi Ibu Bapak, dalam batin kita itu ada gravitasi. Panggilan meditasi adalah gravitasi, daya tarik untuk kita pulang kepada Allah. Tujuan askesa adalah membersihkan hambatan-hambatan, membuka pikiran atau kesadaran dan menyikapan kebaikan utama manusia. Askesa satu kata ini menyerang ego kita. Kalau kita memulai hal baru, itu biasanya kita menolak. Orang kalau diajak meditasi, menolak. Untuk para pemula meditasi itu perjuangan. Apalagi 2 kali. Paginya umumnya oke, tapi malam atau petang hari itu banyak bolongnya. Saya sendiri juga berjuang. Maka dari itu kita perlu menyangkal diri. Ramana Maharshi mengalami kematian ego. Dia mencuri dari dompet ibunya, lalu naik kereta api ke kuil di Tamil Nadu. Dia bermeditasi hingga 10 tahun. Di sekelilingnya tumbuh ashram yang kemudian terkenal. Orang-orang dari seluruh dunia datang duduk bersamanya. Dia meninggal tahun 1950, sekarang ashram itu dijalankan oleh para Brahmana. Dia tidak kemana-mana, dia hanya duduk diam bermeditasi berjam-jam. Terkadang dia bangun, dia menjawab pertanyaan, terkadang dia hanya mendengar pertanyaan dan tersenyum saja. Dia memang hanya tinggal di tempatnya, tetapi dia melakukan perjalanan dan membawa kedamaian bagi banyak orang yang datang padanya. Ada orang yang datang bicara pada dia, tanya, Swamiji, mengapa engkau dengan pencerahan yang kau miliki, kau tidak keliling dunia untuk membawa pencerahan kedamaian ini kepada sebanyak mungkin orang? Dia menjawab, bagaimana engkau tahu bahwa saya tidak pergi kemana-mana? Jadi melalui orang-orang yang datang, orang-orang dari seluruh dunia yang datang padanya, dia sebetulnya sudah menularkan pencerahan-pencerahan. Inilah penyangkalan diri. Saya jadi ingat ketika di Meditas MK Surabaya pernah mengadakan Zoom dengan satu Romo Benediktin, orang Indonesia yang tinggal di Norcia, di pertapaan Norcia di Italia. Romo itu bilang bahwa di dalam Ordo Benediktin itu ada satu lagi kaul, yaitu stabilitas. Jadi mereka tidak bisa kalau bosan itu keluar dari pertapaan jalan-jalan, nggak bisa. Dan mereka harus menghadapi rasa kebosanan itu dengan banyak hal. Nah, itu penyangkalan diri. Kita akan pasti bosan, pasti mengalami bosan, apalagi masa pandemi. Ya ampun. Tapi justru itulah tantangannya. Bagaimana kita menghadapi rasa bosan, kita menelan rasa bosan itu, kita menelan meditasi itu, kita duduk diam, lalu kita menyangkal diri dan ngomong maranatha, maranatha saja. Nah, itu kalau terus-menerus kita lakukan, sebenarnya itu menyerang akar dari ego yang sudah berpuluh-puluh tahun. Sekarang slide 27. Cara penyangkalan diri, yang pertama mengakui kesalahan-kesalahan kita, bahwa kita sering salah menilai orang, kita sering salah menilai diri sendiri, kita sering salah menilai situasi dan sebagainya. Ini semua produk ego. Setelah pengakuan, kita ngaku ya, bahwa oh yang salah ternyata salah. Ego-ego itu mereda. Yang kita sangkal adalah ego yang melakukan kesalahan-kesalahan ini. Lalu kita meditasi. Dalam meditasi, sebetulnya secara tidak kita ketahui, ego-ego kita ini dibongkar. Makanya salah satu manfaat dari meditasi, kita nangkap basah. Kayak OTT, kita tangkap basah, oh itu ego kita. Nah, kalau sudah ketangkap basah, masa masih kita layani ego kita? Enggak kan? Menemukan diri. Adalah dua proses kontinu. Yang pertama proses kehilangan diri dulu, kehilangan ego maksudnya, lalu menyadari bahwa kita ditemukan oleh Kristus sebagai bagian yang jauh lebih besar daripada diriku, bagian dari semesta dan Allah. Kita sekarang tiba di fungsi ego ya Ibu Bapak.
slide 29, kita lihat di sini kata orang gambar lebih berbicara daripada kata-kata. Lihatlah ada dua warna, hitam dan putih, yang sebetulnya adalah satu. Jalaluddin Rumi mengatakan, if you see two in one, I only see one in two. Jadi, terserah cara pandang kita. Sebetulnya itu adalah satu wajah dalam dua penampilan. Fungsi ego sebagai alat bertahan hidup dan identitas duniawi. Ego adalah kekuatan atau alat untuk melanjutkan hidup dan bertahan hidup. Yesus pun memiliki egonya. Dia punya kehendak bebasnya, yaitu menomorsatukan Bapaknya. Yesus sadar akan jarak antara dirinya dan egonya. Godaan di padang gurun menjelaskan bagaimana Yesus menundukkan egonya. Jadi yang penting adalah kesadaran akan kehadiran ego kita, supaya kita tidak mengidentifikasi atau melekatkan ego saya menurut dunia. Next, di slide 31, sekarang kita tiba pada fungsi ego sebagai kendaraan aku. Sebetulnya kata ego itu dari kata ahamkara, bahasa Sanskerta, artinya kendaraan aku. Jadi ego itu adalah kendaraan yang membawa aku kemana? Itu dia, kepada pusat diri kita, kepada realitas sejati kita. Dan fungsi ego itu adalah alat filtrasi. Di dalam ego terjadi proses penyaringan. Dalam perpisahan atau pemisahan masih ada yang tertinggal, cinta kasih, yang buruk-buruk terbuang lenyap. Ini saya beri contoh dengan kematian orang yang kita cintai, Bapak. Ketika dia masih hidup, ketika kita masih hidup bersama dia, yang jelek-jelek dari dia itu nampak jelas. Tapi setelah dia pulang, hidup dalam kedamaian abadi, yang tersisa adalah yang baik-baik. Yang kita ingat itu keramahannya, senyumnya, kemurahan hatinya, sosok yang pendeknya yang baik-baik. Seperti itulah ego kita berfungsi. Nah, ketika yang seperti saringan itulah tinggal yang baik-baik, maka disitulah terjadi persatuan yang lebih tinggi. Bukankah kematian adalah jalan menuju pada persatuan, pertemuan kembali yang kekal. Jadi fungsi ego itu sebetulnya penyeimbang paradoks. Kalau tadi saya tuh ngomong bahwa ego itu untuk bertahan hidup, lalu ada masalah narsisme, ada fiksasi, ada orang egois, ada anak-anak kecil, ada orang dewasa yang punya mental anak-anak yang self-centered itu ya, egosentris. Sekarang saya sebaliknya, saya bicara bahwa ego itu justru kendaraan kita yang membawa kita pada realitas tertinggi, yang menyaring hal-hal buruk sehingga yang tertinggal dari diri kita adalah kebaikan-kebaikan. Ego ada untuk mempersiapkan diri pada persatuan yang lebih tinggi untuk kesatuan Allah dan semesta. Jadi ego itu jangan dimusuhi, ego itu jangan ditindas, diusir, ditengking dan sebagainya. Mari kita hidup berdamai dengan ego kita dan kita nerimo itu adalah proses kita. Kalau kita masih emosional, kita masih reaktif, kita masih apalagi pelit, kita masih sering ketakutan, mari kita berdamai dengan ego itu. Karena asal kita rajin bermeditasi, asal kita terus ya ekaristi yang tidak boleh kita tinggalkan, kita percaya ada persatuan mistik dan itu bukan di tangan kita. Rohnya sendiri yang akan mengerjakan. Akhirnya saya tutup Ibu Bapak, katanya Jalaluddin Rumi, out beyond wrong doing and right doing. Jadi soal ego ya. There is a field, I'll meet you there. Melampaui ego-ego kita, ada suatu taman, ada suatu tempat yang indah. Di sana kita bertemu dengan Tuhan dalam meditasi, di pusat diri kita yang terdalam.
Terima kasih Bu Novi, saya kembalikan kepada Pak Yu.